Bintang muda Manchester United, Alejandro Garnacho, dikabarkan ingin bertahan di Premier League jika cabut dari Old Trafford dan Chelsea kini punya peluang besar untuk merekrutnya. Kendati mendapat godaan dari luar negeri, Garnacho kabarnya lebih condong untuk tetap bertahan di Inggris. Ia merasa Premier League paling sesuai dengan karakter bermainnya. Adaptasi yang sudah dibangun sejak muda membuat Garnacho nyaman dengan kompetisi ini. Ia yakin bahwa peluang berkembangnya masih sangat terbuka di sepak bola Inggris. Selain klub-klub dari Italia dan Jerman, Chelsea juga menjadi salah satu klub yang disebut siap menampung Alejandro Garnacho. The Blues sedang membentuk ulang komposisi tim dan membutuhkan energi baru dari pemain muda bertalenta. Dalam proyek pembangunan jangka panjang mereka, Chelsea berharap bisa mengembangkan talenta seperti Garnacho. Situasi ini bisa menjadi peluang bagi sang pemain untuk tampil lebih konsisten di level tertinggi. Apalagi, sejumlah penyerang Chelsea disebut akan dilepas musim panas ini, termasuk Raheem Sterling, Joao Felix, Noni Madueke, dan Christopher Nkunku. Kehilangan pemain-pemain tersebut membuka ruang lebar bagi Garnacho untuk mengisi posisi penting di lini depan Stamford Bridge. Dikutip The Athletic, Liverpool dan klub Wirtz, Bayer Leverkusen, sudah mencapai kata sepakat soal nilai transfer 116 juta pound. Rinciannya 100 juta euro dibayar di muka dan sisanya berupa bonus-bonus. Wirtz sudah lebih dulu menerima tawaran kontrak 5 tahun dari Liverpool dan mendapat gaji dasar 200.000 pound per pekan, yang bisa bertambah jika performanya oke. Diperkirakan tes medis itu akan rampung, Jumat tanggal 20 Juni, sebelum Wirtz menekan kontrak dan sah menjadi pemain Liverpool. Wirtz akan jadi pemain termahal Liverpool dan berpotensi jadi yang tertinggi sepanjang sejarah Premier League. Striker Tottenham Hotspur, Manor Solomon, terjebak dalam perang Iran-Israel. Pemain asal Israel ini berada di kampung halamannya dan belum bisa dievakuasi. Perang Iran dan Israel meletus sejak Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025. Kedua negara saling mengirim misil dan menghancurkan bangunan-bangunan di Tel Aviv dan Teheran. Manor Solomon pun merasakan dampak dari perang Iran-Israel. Menukil Daily Mail, dia terdampar di Israel setelah terbang pulang untuk melaksanakan pernikahan. Solomon menikahi pasangannya, Dana Foshina, pada Kamis tanggal 12 Juni atau sehari sebelum perang Iran-Israel pecah. Mereka mengadakan pesta pernikahan mewah di Kahi Events Resorts. Manchester United masih yakin bisa memenangkan perburuan Bryan Mbeumo, meskipun Tottenham juga mengincarnya. Pemain Brentford itu dibanderol sekitar 60 juta pounds. Ketika ditanya soal Frank, Mbeumo tak ragu melontarkan pujian. Ia menyebut pelatih asal Denmark itu sebagai mentor penting dalam hidupnya. Manchester Evening News menyebut bahwa MU tetap optimistis bisa merayu Mbeumo. Kabar yang beredar menyebut sang pemain lebih memilih MU daripada reuni dengan Frank di Tottenham. Man United menilai lini depan mereka butuh tambahan kualitas. Musim lalu, tim hanya mencetak 44 gol di Premier League, yang merupakan terendah kedua di luar zona degradasi. Jonny Evans dikenal sebagai salah satu bek tangguh yang telah mencatatkan sejarah bersama Manchester United. Ia merupakan jebolan Akademi Setan Merah dan pernah menjadi bagian dari skuad emas di bawah kendali Sir Alex Ferguson. Mantan bek Manchester United lainnya, Wes Brown, menyuarakan dukungan agar Jonny Evans suatu saat nanti menjadi pelatih utama di Old Trafford. Brown meyakini bahwa Evans memiliki kualitas dan karakter yang sesuai untuk menangani klub sebesar United. Brown menyoroti dedikasi Evans sebagai pemain senior yang kembali ke klub dan menunjukkan profesionalisme tinggi. Menurutnya, hal itu menjadi modal penting dalam dunia kepelatihan di level tertinggi. Wes Brown menambahkan bahwa selama menjadi pemain, Evans telah menunjukkan loyalitas dan komitmen penuh untuk Manchester United. Ia yakin nilai-nilai itu akan terbawa saat Evans menjalani peran sebagai pelatih. Manajer Chelsea Enzo Maresca memastikan pihaknya akan mencari pemain sayap di bursa musim panas nanti. Meski begitu, Chelsea tak berencana merekrut kiper baru. Sementara itu Chelsea juga dispekulasikan sedang melihat-lihat kiper setelah Robert Sanchez dianggap kurang sip. Kiper AC Milan dan timnas Prancis, Mike Maignan, disebut-sebut jadi incaran serius si biru. Rossoneri membanderol Maignan sebesar 30 juta euro. Presiden Benfica Rui Costa mengakui, ada keinginan untuk memulangkan Joao Felix. Namun, comeback Felix mustahil terwujud karena biaya transfer yang besar. Rui Costa mengungkapkan, Benfica tidak kuat membiayai kepindahan Joao Felix. Setiap tahun saya ditanyai pertanyaan ini, sahut dia dilansir Metro. Klub Premier League Liverpool dikabarkan siap melego bek serba bisa mereka yakni Joe Gomez dengan nominal sebesar 25 juta pounds. Joe Gomez masuk daftar pemain yang kabarnya akan dilepas Liverpool pada bursa transfer kali ini. Klub mematok harga senilai 25 juta pounds bagi siapapun yang berminat. Kabar ini diklaim oleh Empire of the Cock. Bek berusia 27 tahun itu tampaknya tidak masuk dalam proyeksi Arne Slot untuk jangka panjang.
Sejumlah klub Liga Inggris mulai memantau situasi sang bek. Menurut laporan media lokal Liverpool itu, tim-tim seperti Aston Villa, Newcastle, West Ham, Everton, dan Bournemouth dikabarkan tertarik memakai jasanya. AC Milan sodorkan kesepakatan pertukaran pemain yang libatkan Rafael Leao dan Kapten Barcelona, Ronald Araujo, di bursa transfer musim panas ini. Diungkapkan Mundo Deportivo, Milan telah tawarkan Leao ke Barcelona dan menginginkan pertukaran pemain yang melibatkan Araujo. Usulan itu muncul saat kedua klub sedang membentuk kembali skuad mereka jelang musim baru, dan strategi transfer Barca bisa berubah secara tak terduga jika mereka melirik tawaran ini. Liverpool bergabung dengan persaingan panas dalam perburuan bintang muda Southampton, Tyler Dibling, yang disebut-sebut sebagai Cole Palmer berikutnya. Menurut laporan terbaru dari Cut Offside, Liverpool kini bersaing dengan Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan bahkan RB Leipzig dalam mengejar tanda tangan winger berbakat berusia 18 tahun itu. Awalnya, Southampton mematok harga fantastis 100 juta pound untuk pemain muda ini, namun kondisi keuangan klub dan degradasi membuat mereka siap melepas Dibling dengan harga yang jauh lebih rendah. Laporan dari media Portugal, Record, menyebut Dibling bisa dilepas dengan harga hanya 25 juta euro, 21 juta pound. Namun beberapa sumber dari Inggris menyebut bahwa harga realistis yang harus dibayar klub-klub besar adalah sekitar 60 juta pound. Bahkan, Spurs sempat mengajukan tawaran 35 juta pound pada Januari, namun ditolak oleh pihak Southampton. Kini, mereka kembali diberi sinyal bahwa klub siap cashing in musim panas ini. Menurut laporan Tim Talk, Trevoh Chalobah kini menjadi incaran utama Crystal Palace. The Eagles berambisi memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer musim panas, terutama di tengah ketidakpastian masa depan Mark Guehi. Oleh karena itu, bek Chelsea ini muncul sebagai target yang serius bagi klub London Selatan tersebut. Meski demikian, terlepas dari hampir 100 penampilannya untuk Chelsea dengan sumbangan 5 gol dan 2 assist, masa depan jangka panjang Chalobah di klub London Barat itu masih di ujung tanduk. Crystal Palace, yang sempat menderita saat Trevoh Chalobah kembali ke Chelsea, secara alami menunjukkan ketertarikan berkelanjutan. Perkembangan terakhir semakin meningkatkan prospek Crystal Palace, karena Chelsea bersedia menguangkan pemain berusia 25 tahun itu. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Juventus kesulitan untuk mendatangkan striker Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon pada bursa transfer musim panas ini karena harus menetapkan masa depan Dusan Vlahovic. Di sisi lain, Juve bakal kesulitan untuk mendatangkan Gyökeres menurut jurnalis Fabrizio Romano. Hal pertama tentunya adalah karena biaya perekrutannya bakal mahal. Tak hanya maharnya yang diperkirakan akan membutuhkan 70 juta euro, melainkan juga gaji dan juga komisi agen. Selain itu, menurut Romano, Juve juga masih perlu membereskan perihal situasi Vlahovic, yang pada saat ini masa depannya masih belum menentu. Laporan dari Foot Mercato mengungkap bahwa Manchester United kini dalam pembicaraan positif untuk mendatangkan Hugo Ekitike, striker Eintracht Frankfurt yang tampil memukau musim lalu. Kontak dengan perwakilan sang pemain telah dilakukan dan klub juga sudah membuka pembicaraan dengan Frankfurt terkait nilai transfer. Secara statistik, Ekitike jauh lebih produktif dari Holland, baik dalam hal mencetak maupun menciptakan gol. Ia berkontribusi langsung dalam 27 gol dan peluang besar musim lalu, dibanding hanya 8 kontribusi gol dari Holland. Jika transfer ini berhasil, Manchester United berpotensi mendapatkan peningkatan kualitas signifikan di lini serang. Ekitike adalah striker muda dengan insting tajam dan kemampuan menciptakan peluang, sesuatu yang gagal diberikan oleh Holland musim lalu. Gelandang Newcastle United, Sandro Tonali, dikabarkan kembali menolak pendekatan yang dilakukan Juventus karena ia merasa bahagia bersama klubnya saat ini. Menurut laporan dari Tutto Juve, Juventus tetap ingin membawa Tonali kembali ke Italia, namun upaya mereka belum membuahkan hasil yang diharapkan. Pemain tersebut dilaporkan bahagia di Inggris dan belum berencana untuk kembali ke Serie A saat ini. Ia menikmati pengalamannya di Newcastle dan fokus untuk melanjutkan perkembangannya di Premier League. Juventus dikabarkan siap memasukkan salah satu nama pemainnya sebagai bagian dari kesepakatan transfer Nuno Tavares dari Lazio pada musim panas ini. Lazio dikenal dengan posisi negosiasinya yang alot dan bertekad untuk meraup untung dari penjualan Tavares. Menurut laporan Il Bianconero, Juventus mungkin mempertimbangkan untuk memasukkan Samuel Mbamula dalam kesepakatan tersebut guna memenuhi valuasi Lazio dan meningkatkan kemungkinan mengamankan transfer. Tawaran pemain plus uang tunai yang potensial ini bisa menjadi kunci dalam memecahkan kebuntuan, terutama karena Lazio tidak bersedia memberikan diskon pada pemain yang mereka yakini memiliki nilai pasar yang meningkat. Bek Millwall, Japet Tanganga, dikabarkan menolak tawaran Crystal Palace dan Leeds United karena ingin melanjutkan karir di Jerman atau Prancis.
Menurut laporan Relukten Nico di Patreon, Japet Tanganga dilaporkan menolak ide untuk kembali ke Liga Primer, sebuah keputusan yang mengejutkan klub-klub Inggris. Bek berusia 26 tahun itu justru sangat ingin pindah ke klub Eropa daratan, memberikan pukulan telak bagi tim-tim seperti Crystal Palace dan Leeds United yang berupaya mendapatkan bintang Millwall tersebut. West Ham United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan striker muda Reims, Adama Bojang, pada jendela transfer musim panas tahun ini. West Ham United dikabarkan tengah serius mengincar penyerang muda berbakat Adama Bojang di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari The Daily Mirror, Bojang, yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan raksasa seperti Manchester United dan Chelsea, telah menunjukkan performa menjanjikan saat dipinjamkan ke Grasshopper Club Zurich musim lalu. Pemain berusia 21 tahun ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi aset jangka panjang yang berkualitas bagi The Hammers. Real Madrid dikabarkan membuka peluang untuk melepas pemain muda mereka, Gonzalo Garcia Torres, ke klub lain pada jendela transfer musim panas tahun ini. Real Madrid kembali menunjukkan strategi transfer unik mereka dengan potensi penjualan bakat menjanjikan dari La Fabrica, Gonzalo Garcia Torres. Seperti beberapa tahun terakhir, kesepakatan ini kemungkinan akan menyertakan klausul pembelian kembali, mirip dengan kasus Sergio Arribas di Almeria dan Alex Jimenez di AC Milan. Noah Darvik adalah salah satu dari banyak pemain muda Barcelona yang ingin tampil mengesankan di tim utama musim panas ini. Dianggap sebagai salah satu pemain paling berbakat di tim cadangan, kemajuan Darvik terhenti karena berbagai alasan, termasuk kurangnya waktu bermain. Hal ini menimbulkan tanda tanya atas masa depannya, meskipun pelatih Hansi Flick menilai pemain Jerman itu cukup tinggi. Menurut Diario Sport, Noah Darvik tidak kekurangan pelamar, dengan beberapa klub Bundesliga tertarik untuk mengontrak gelandang berusia 18 tahun itu. Stuttgart dikatakan sebagai salah satu yang paling tertarik, menawarkan mantan bintang Freiburg itu untuk kembali ke Jerman, di mana sahamnya tetap tinggi meskipun menit bermainnya terbatas di Barca Athletic. Telah dilaporkan sebelumnya bahwa bahkan Borussia Dortmund, Bayern Munich dan Bayer Leverkusen juga tertarik dengan jasanya. Darvik hanya bermain selama 750 menit dalam 25 pertandingan musim lalu, dan hanya menjadi starter dalam 8 pertandingan. Manchester City menunjukkan keseriusan mereka dengan mengajukan tawaran kepada Newcastle United untuk mendatangkan Tino Livramento. Berapa nilainya? Menurut laporan dari TBR Football, Manchester City dikabarkan sangat serius untuk mendapatkan jasa bek sayap Newcastle United, Tino Livramento, dan siap mengajukan tawaran sebesar 40 juta pound. Bek kanan Inggris ini menjadi target utama bagi raksasa Liga Primer, yang tengah mencari opsi baru di posisi tersebut. Menurut jurnalis Santi Oval dari Carousel Deportivo, Barcelona tinggal beberapa hari lagi untuk mengumumkan Joan Garcia sebagai kiper baru mereka. Barcelona akan meresmikan kepindahan Joan Garcia, yang dapat terjadi minggu ini. Klub tersebut telah menyiapkan segala sesuatunya agar Garcia dapat bergabung dengan kontrak berdurasi 6 tahun yang akan membuatnya tetap berada di Camp Nou hingga Juni tahun 2031. Arsenal dilaporkan tengah menyiapkan tawaran sebesar 43 juta pound untuk membajak transfer Jamie Gittens dari Borussia Dortmund, pemain muda yang sebelumnya menjadi incaran utama Chelsea. Menurut laporan dari Vicajes, Arsenal kini memasuki perburuan dengan niat serius. Mereka berharap tawaran sebesar 43 juta pound bisa menggoyahkan Dortmund, meskipun klub Bundesliga tersebut diyakini tetap bersikeras pada banderol 55 juta pound. Chelsea, yang sudah mencapai kesepakatan personal dan kontrak jangka panjang dengan Gittens, masih berada di posisi terdepan. Pemain asal Inggris itu merupakan produk Akademi The Blues dan disebut-sebut ingin kembali ke London Barat. Negosiasi dengan Dortmund kemungkinan akan dilanjutkan dalam waktu dekat. Striker garang asal Bosnia-Herzegovina, Edin Dzeko dikabarkan selangkah lagi kembali ke Serie A Italia dengan bergabung Fiorentina. Mantan striker AS Roma dan Inter Milan itu dikabarkan bergabung dengan Fiorentina dengan gaji bersih sebesar 1,5 juta euro per musim. Klub berjuluk La Viola itu dikabarkan menggaet Dzeko dengan durasi kontrak 1 tahun plus opsi penambahan setahun lagi atau hingga Juni tahun 2027. Dzeko telah setuju untuk kembali ke Italia dan dia meninggalkan Fenerbahce, tulis cuitan pakar transfer Fabrizio Romano, Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Chelsea membuat langkah awal sempurna di grup D Piala Dunia Antar Klub 2025. The Blues mengalahkan Los Angeles FC dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan ini diperoleh lewat gol-gol Pedro Neto menit 34 dan Enzo Fernandez menit 80 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta pada Selasa tanggal 17 Juni tahun 2025 pukul 2 waktu Indonesia Barat dalam laga pembuka grup.
3 poin penuh ini memperkuat posisi mereka di klasemen grup sekaligus meningkatkan peluang lolos ke babak 16 besar.